gede-gede banget. Jamur. Hai pemirsa, jumpa lagi dalam program Dunia Kita, Ya. program mingguan VOA Indonesia yang kami bawakan langsung dari Arlington, Virginia. Saya Virginia Gunawan. Dan Aryatna Budianto. Nah, ini suasananya beda sekali ya. Biasanya aku ngelihat gedung-gedung kantor, gedung-gedung apartemen loh. Sekarang kok banyak jamur raksasa, ini apa ini? Nah, ini adalah salah satu instalasi seni yang Ya. dibuat oleh seniman asal Australia. Mereka berusaha untuk mengkontradiksikan antara concrete jungle, itu apa ya? Ini Hutan, apa? Kong. Hutan Beton, hutan beton ya. dengan alam sekitarnya. Makanya mushroom atau jamurnya ini bikin gede-gede banget. Iya, pemirsa, kali ini sudah sampai ke bulan Maret, nggak kerasa ya Jen ya. Ini iya. bulan ketiga di tahun 2021 dan Benar Maret sekali. itu di Amerika Serikat dirayakan sebagai Women's History Month Wow. atau bulan sejarah perempuan di Amerika Serikat. Nah, ini dimulainya sekitar tahun 1970-an dan berlangsung hingga sekarang, dan kebetulan bertepatan dengan tanggal 8 Maret yaitu International Women's Day atau Yeah. Hari Perempuan Internasional. Nah, ngomong-ngomong soal perempuan dan perjuangan perempuan di Amerika Serikat itu ya, Nak ya, sampai saat ini itu belum berakhir. Betul. Walaupun kelihatannya Amerika itu negara yang maju Iya. gitu ya, tapi masih banyak perjuangan-perjuangan lain seperti Iya. misalnya equal pay atau Kesetaraan gaji yang dalam setara. gaji ya Ha-ha. atau dalam upah. Nah, sekalipun demikian, Ya. ini baru pertama kalinya di Amerika Serikat itu ada wakil presiden perempuan pertama ya, Nak Iya, ya? betul. Nah, ini merupakan sebuah pencapaian yang bisa diharapkan ke generasi berikutnya ini akan Mendobrak. memberikan semacam inspirasi gitu ya. Benar. Membuat mereka merasa lebih percaya diri, lebih berdaya, dan diberikan bahwa contoh lah bahwa Betul. seorang perempuan, lalu perempuan yang datang dari keluarga kulit berwarna, ya, juga imigran, orang gitu, tuanya ya. bisa menjadi sosok yang jadi Nomor orang nomor dua dua di di Amerika Amerika. Serikat, betul. Iya. Nah, ngomong-ngomong soal memberikan inspirasi, menjadi atau membuat gerakan yang dari perempuan untuk perempuan lainnya ya. Ini ada satu cerita dari Manassas, Virginia. Iya, betul. Dekat-dekat sini ya, Nak ya. Nah, mereka melakukan sebuah gerakan untuk membantu sesama perempuan lewat scarf. Ya, lewat Hal scarf atau sesimpel ini ya, Sial. sesederhana itu Betul. ya. Nah, ini terutama ditujukan untuk para penyintas kanker, dan produsennya sendiri yang membuat sendiri itu adalah seorang penyintas juga. Kita ikuti kisahnya, pemirsa. This one was dyed with indigo as well. Perempuan di Virginia ini membuat syal dari bahan-bahan dan pewarna alami seperti kacang-kacangan, akar, daun, dan kulit bawang bombay. Amy Henman juga berkebun sendiri. There are flowers that are known to have dye properties and have been used for natural dyes for centuries, really. And some of the ones that I grow are marigolds. They grow wonderfully in this zone, and they make a really beautiful yellow and orange and even black sometimes. Perlu waktu 1 hingga 2 minggu untuk memproduksi sebuah syal. Setiap kreasi punya desain unik dengan pola yang menyejukkan. Ini merupakan perwujudan perjalanan pribadi Amy melampaui cobaan berat sebagai penyintas kanker. Setelah melahirkan tahun 2009, ia didiagnosa kanker payudara stadium 3 dan segera harus menjalani perawatan. Kemoterapi, penyinaran, mastektomi ganda, operasi rekonstruksi. Dan karena ia beresiko tinggi, maka indung telurnya pun diangkat. Proses pemulihan yang panjang dan rambut yang semakin rontok membawa Amy mengamati pasaran syal. I started trying on different scarves and wearing wigs and realizing how absolutely terrible a lot of the options on the market were, and also how hot and uncomfortable wigs are. American Society of Clinical Oncology, organisasi kanker klinis Amerika, memberinya 2 dana untuk memulai perusahaan syal penutup kepala. 5% dari setiap penjualan masuk ke Facing Our Risk of Cancer Empowered atau FORCE, organisasi yang memberikan bantuan untuk mereka dengan kanker payudara dan indung telur bawaan. I owe it to my daughters, and I want them to see how you can come back from something really hard and that you can get through it.
Produknya menarik klien lokal dari berbagai penjuru Amerika. It's crazy to say this, but I almost think having cancer has made her better. So she's a warrior. Eni ingin membuka studio kecil agar perempuan bisa belajar mengolah materi alami. Dan pada akhir tahun 2021, memproduksi dress dengan metode sama. Dari Manassas, Virginia, VOA. Ya, bahwa walaupun kita sudah mengalami tragedi ya, peristiwa besar seperti tadi, cobaan yang berat. Tadi kita dengarkan bagaimana prosesnya, dia harus melalui mastektomi, kemoterapi, dan terapi segala macam. Akhirnya dia malah bisa tidak hanya berkontribusi kepada para penyintas lainnya, tapi juga memperkenalkan ini ya, memberi inspirasi kepada warga di sekitar, di seluruh Amerika bahkan. Bagaimana caranya mengubah pain menjadi gain. Betul. Kira-kira seperti itu ya. Hebat, Jenny. Nah, Aku akan pemirsa, pakai itu ya, motonya ya. pantau kita ya. Nah, pemirsa, masih ada lagi cerita-cerita lain dan liputan lainnya dari Amerika Serikat. Ya. Jangan kemana-mana, tetap di Dunia Kita. Anda masih menyaksikan Dunia Kita produksi VOA dan saya dan Jenny masih berada di Crystal City, Arlington, Virginia, dikelilingi dengan instalasi jamur raksasa yang merupakan sebuah kontradiksi antara urban jungle. Seperti yang Anda lihat, kompleks Crystal City ini merupakan kompleks perumahan dan juga perkantoran ya, dengan alam ya. Nah, dari sini kita juga masih akan mengantarkan berbagai macam liputan dalam Dunia Kita. Selama bulan Maret ini kami akan memberikan liputan tentang perempuan serta inspirasi yang mereka bawakan. Nah, ini ada satu liputan dari Los Angeles, jauh-jauh dari pantai barat Amerika Serikat, di mana ada sekitar 100 perempuan yang punya wadah untuk memajukan bisnis restoran mereka. Menarik sekali. Dan selanjutnya kita juga akan melihat bagaimana seorang mantan pengusaha restoran perempuan itu beralih karir karena kesulitan di masa pandemi ini. Sejak umur 18 tahun, Britney telah berkecimpung dalam bisnis restoran. Mulai dari menjadi pramusaji, manajer kafe, hingga mengubah stand Guerrilla Tacos-nya menjadi restoran mewah di Los Angeles. Berdasarkan pengalamannya, koneksi antar sesama perempuan pengusaha restoran sangat membantu. Not having an ally to get advice from was difficult in the beginning, but that every year there are more women in our industry, more chefs, more operators, and it makes it so much easier. Setelah pandemi menghantam dan restorannya terimbas, Britney bersama beberapa perempuan dalam industri restoran mengorganisir festival makanan bernama Regarding Her. Selama 10 hari, lebih dari 100 perempuan pengusaha restoran di Los Angeles dan sekitarnya saling berpromosi. Mereka bahkan menawarkan hidangan dari restoran-restoran yang dianggap sesaudara ini. We're all going through a lot. Women in particular, especially if you're a mom. I mean, those are a lot of big choices that people have to make. You know, if there's a lack of childcare, for example, and moms are having to stay home and mother their children, school their children, and on top of that, try to run their businesses. Regarding Her akan menggalang dana agar bisa memberikan bantuan kepada perempuan pengusaha restoran di Los Angeles, berupa bantuan dana tanpa syarat. There is a moment now with the pandemic where you have to look for your strengths. In her gathering all these women, that there was some vital energy that we all needed to feed off of because we were all having such a tough time. So, and there's this female, It's like female camaraderie. Camaraderie that is, where you realize that you're all in the same boat together. Anggota Regarding Her juga saling membimbing dan menawarkan mentoring agar bisnis tetap berjalan. Dari Los Angeles, California, VOA. As soon as I graduated, I actually took a job with Jose Andres at Minibar and Barmany. Seperti banyak pengusaha restoran di Amerika Serikat, Carly Steiner kehilangan bisnisnya akibat pandemi. Padahal 6 bulan lalu, Carly pemilik restoran yang sukses di Washington DC.
Himitsu tampil di majalah Bon Appetit sebagai salah satu dari 12 restoran terbaik di Amerika. Pengusaha muda ini juga ditampilkan dalam panduan restoran Zagat dan majalah Forbes. Himitsu terpaksa tutup karena tidak mampu membayar biaya sewa ruangan yang mahal di Washington DC. We've lost 110,000 restaurants in 2020. That is 17% of our nation's total. We've never seen that kind of loss, not during any recessions, not during any other incident. So this is as dire a situation for the restaurant industry in this country as we've ever seen. Pandemi menghancurkan semua jerih payah Carly yang lalu menghabiskan waktu bermain PlayStation, mencoba lari dari kenyataan. I felt there was just one day that I was like, I have to get myself back together. Like, this can't be what I'm doing with my life. And that's when I fell into woodworking, actually. It was a very silly beginning. I got this like armoire from online that was free. And I was like, I'm gonna redo this and I'm gonna resell it. I'm gonna make like $200. It's still sitting in my garage. Never did it, never got around to it. But the part that I really enjoyed was the actual building. Sebelum pandemi, Carly tidak pernah memegang gergaji listrik. Of YouTube videos, I would just like Google things, but mostly it's like trial and error. Tapi kini, garasinya jadi bengkel perkayuan. Ia membuat barang-barang rumah tangga dari kayu sesuai pesanan, seperti tatakan gelas dan talenan. Seringkali berbentuk negara bagian atau negara. So basically this is a cutting board made all of exotic wood. Membuat kerajinan kayu juga menginspirasi Carly kembali melakukan sebagian dari bisnis yang pernah ditekuninya. Ia membuat kursus daring tentang pembuatan koktail bernama Siko Cocktail. I'm not really teaching people to love cocktails. I'm teaching people how to make the best cocktails possible in their homes. Look, everyone has a cocktail. Cheers! Setelah pandemi usai, Carly tetap ingin melanjutkan bisnis kerajinan kayunya sambil memberikan kursus daring. Tapi ia sudah tidak ingin melanjutkan bisnis restoran lagi, setidaknya dalam beberapa tahun ke depan. Dari Annapolis, Maryland, VOA. Anak, kan? Terlalu gede cocok jamurnya. sekali untuk lokasi petak umpet rupanya di sini. Nah, pemirsa, tadi kita sudah melihat bagaimana kiprah perempuan masih dalam bisnis restoran maupun yang sudah tidak berbisnis restoran lagi. Tapi mereka tetap semangat ya menghadapi situasi yang serba sulit di masa pandemi ini. Benar sekali. Nah, memang pandemi ini mengubah banyak cara orang untuk bertahan hidup, bagaimana mereka tetap bisa bertahan dalam bisnis maupun dalam kehidupan sehari-hari. Iya. Setelah ini kita punya pertanyaan dari pemirsa, namun jangan kemana-mana, tetap Kita di istirahat lagi ya, tetap Iya. di dunia kita. Pemirsa, masih di dunia kita dan Jimmy dan saya masih berada di kawasan Crystal City di Arlington, negara bagian Virginia. Dan masih bicara soal bulan perempuan, sejarah perempuan di Amerika Serikat. Tapi sebelumnya kita akan simak dulu pertanyaan dari pemirsa dunia kita yang sudah masuk. Halo dunia kita, saya mau tanya, bantuan apa aja sih yang diterima masyarakat Amerika selama masa pandemi ini? Terus langkah apa aja yang diambil oleh pemerintah di sana untuk mempercepat pemulihan ekonomi? Terima kasih. Ada beberapa bantuan yang sudah diberikan oleh pemerintah. Bantuan tunai langsung itu yang paling terdampak untuk warga seperti kita ya, Kak, ya. Kemarin itu ada stimulus dari pemerintah sebanyak $1.200, lalu juga ada yang $600. Selanjutnya ini akan ada $1.400. Nah, selain itu untuk stimulus-stimulus lainnya atau paket ekonomi percepatan seperti apa yang dilakukan oleh pemerintah Amerika Serikat, kemarin itu barusan saja Kongres mengesahkan $1,9 triliun Amerika Serikat bantuan untuk bisnis dan juga tadi stimulus itu tadi ya, Nak, ya. Nah, bisnis ini punya bantuannya yang berbeda lagi, cukup kompleks karena itu ada bantuan bagi pengangguran satu, lalu bagi perusahaan UKM kecil, menengah, itu biasanya mereka itu memang sangat butuh bantuan ekonomi, dan bagaimana caranya mereka itu bisa tetap bertahan selama masa pandemi, terutama ketika tidak ada pembeli, lalu bahan baku itu juga kesulitan. Dan juga itu di luar bantuan-bantuan yang diberikan oleh pemerintah lokal ya. Tentunya dalam bentuk misalnya ya
sekecil setiap hari di sekolah, misalnya di Fairfax County, di tempat saya tinggal, itu mereka memberikan makanan gratis untuk anak-anak siswa sekolah mulai dari TK sampai SMA. Jadi tidak ada anak-anak yang kelaparan. Itu kan lumayan membantu ya, apalagi kalau misalnya orang tuanya kesulitan untuk memberikan makanan sehat kepada keluarganya, kepada anak-anak. Jadi ada bantuan dari pemerintah federal, Betul. pemerintah nasional, pusat, Ya. dan pemerintah negara Lokal bagian atau dan kota, lokal ya. yang juga memberikan bantuan itu. Betul. Nah, semoga menjawab ya Christine ya. Nah, sekarang kita beralih kepada liputan yang terakhir, yaitu kembali tentang perempuan dan inspirasi yang diilhami oleh para perempuan di Amerika Serikat. Ada seorang diaspora nih Jin, dia berkarir sebagai musisi, masih belia ya, masih muda usianya, dan dia terinspirasi oleh Kamala Harris yang dianggap sebagai salah satu tokoh apa ya sebetulnya diaspora, Sosok idola ya. sosok yang non kulit putih ya, kulit berwarna, tapi juga mampu mencetak prestasi yang membanggakan. Terpilihnya Kamala Harris sebagai wakil presiden perempuan non-kulit putih pertama di Amerika memang menjadi inspirasi bagi banyak perempuan muda. Tak terkecuali Petrina Danardatu, diaspora Indonesia yang berusia 19 tahun dan tengah menempuh pendidikan di Northeastern University, Boston, Massachusetts. To know that Kamala Harris came from sort of a family that had the same ideas, I don't know, it's very profound, it's very comforting and inspiring really. Petrina yang lahir di Indonesia sejak usia 4 tahun berpindah ke berbagai negara mengikuti kedua orang tuanya. Ia besar di Copenhagen, Denmark dengan lingkungan yang dominan kulit putih. So growing up I definitely felt like I wasn't attractive and that I looked so different. A lot of my identity is about expressing sort of my life experiences through my song because I had no real concept of what home was. Pengalaman inilah yang kemudian dituangkan Petrina ke dalam musiknya. I started singing when I was about 7. Talenta di bidang musik nampaknya menurun dari ibunya yang berdarah Slovakia. Ia mulai menulis lagu pada usia 13 tahun dibantu guru gitar sekaligus produsernya di Denmark, Christopher Hoyer. I love her voice. Her voice is so unique and warm, and it has so many aspects. It's soft, but it's also wide and broad at the same time. Her music is beautiful. Mahasiswi jurusan jurnalistik dan bahasa Inggris ini berencana merilis lagu-lagu kreasinya dalam bentuk album pendek atau EP yang kini juga dapat didengarkan melalui SoundCloud. If I were to grow my music career and be a little bit more in the public eye, I would really want to be explicit about the ways that I want to support other Southeast Asian women and let them know that they're recognized and they're appreciated and that they can do whatever they want to. Dari Washington DC, Dania Iman, Nia Iman Santoso, VOA. This girl still dreams of America, California, please. Lewat liputan tadi maka tuntas sudah Dunia Kita kali ini. Pemirsa jangan lupa kalau misalnya masih mau nonton Dunia Kita atau liputan VOA yang lainnya bisa juga melalui situs kami www.voaindonesia.com atau di channel YouTube kami VOA Indonesia. Dan jangan lupa jadi sahabat kami di media sosial kami. Bisa di Twitter, Instagram, ataupun Facebook. Cari dengan kata kunci VOA Indonesia. Betul. Dari Crystal City di Arlington, negara bagian Virginia, kami undur diri dulu. Saya Aryatna Budianto. Dan saya Virginia Gunawan. Sampai ketemu lagi pemirsa minggu depan. Dadah.